bahas sedikit mengenai bahwa kita walaupun diseru pada orang bertakwa tapi tetap harus mengevaluasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan barangkali dari ketiganya bisa langsung dijawab bersama atau dirangkum, silakan. Yang pertama tadi tentang masjid ya, pengaruhnya terhadap ketakwaan itu seperti apa? Saya minta izin berdiri karena ini yang bertanya orang tua, jadi harus nampak muka anak yang ditanya. Ini sejujurnya yang bertanya ini ustaz dan ustazah ini. Levelnya itu sudah level narasumber juga itu sebenarnya itu. Jadi narasumbernya udah mulai grogi itu kalau begitu. Tetapi ini amanah, ditanya harus dijawab. Bagaimanapun jawabannya mudah-mudahan benar. Amin ya rabbal alamin. Baik, pertanyaan orang tua kita tadi, Bapak Haji Abdul Qadir, bahwa bagaimana kaitan masjid terhadap jamaah, ya apakah itu bisa membentuk takwa tadi ya? Sangat berkaitan. Karena sungguhnya kita tahu dalam surah At-Taubah dijelaskan bahwa tidak mungkin seseorang itu dapat menjadi ahli pemakmur masjid kecuali memang punya sifat-sifat yang mulia. Dan di akhir ayat itu dijelaskan bahwa orang inilah yang diharapkan menjadi orang-orang yang mendapat petunjuk. Dalam tanda kutip dijelaskan oleh tafsir, orang-orang yang mendapat petunjuk itu inilah hakikatnya orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau bisa masjid itu minimal kayak gini lah Pak. Jamaahnya makmur, bangunannya bagus, dan semua ahli masjid mentaati keadaan masjid dan menghargainya. Dan bahkan Nabi SAW dalam sebuah kitab Abu Lais As-Samarqandi, kata beliau dalam kitab Tanbihul Ghafilin, la salatan li jaril masjid illa fil masajid. Tidaklah sempurna solatnya tetangga masjid kecuali di masjid itu sendiri. Ini apa maksudnya? Untuk menggerakkan sendi-sendi agar membuahkan takwa kepada kaum muslimin. Mudah-mudahan pertanyaan beliau ini juga mewakili banyak pertanyaan jutaan rakyat kita Republik Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, orang tua kita, ibu Hajah Mahdi. Beliau ini pemimpin majelis ta'lim, jadi pertanyaannya luar biasa. Satu pertanyaan 5 hadisnya. Allahu Akbar. Saya lupa hadisnya mana aja tadi, tapi yang jelas esensi pertanyaan itu bagaimana menjadikan ibu-ibu itu sebagaimana maksud hadis. An-Nisa salah satunya ibadul bilad. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Tidak lain dan tidak bukan bahwa semuanya bermula dari contoh rumah tangga. Karena sungguhnya pelajaran yang terbaik dalam kehidupan bukan kata-kata, bukan sekolah, bukan sains, bukan riset, tetapi contoh dari perilaku. Maka orang Arab bilang, ini banyak orang ahli bahasa Arab sini, ada dari Gontor di sini, lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Kadang-kadang memberi contoh dengan perbuatan jauh lebih baik ketimbang memberi contoh dengan kata-kata. Maka pesan kita tidak lain dan tidak bukan, mulailah dengan contoh perbuatan. Kita kadang-kadang pandai memberi kata-kata untuk mengkuliahkan anak kita. Tak ngaji nak, emak aja tak ngaji katanya. Suami juga begitu ya Pak Haji ya, kepada istrinya. Tak ngaji sayang, yang masih panggil sayang konon. Papa aja tak ngaji. Tetapi kalau sekiranya orang tua kita, bapaknya dulu mengaji, mamanya dulu mengaji, tentu anaknya sudah terdakwahkan dengan suasana mengaji itu. Maka pantas orang Arab bilang, contoh dengan perbuatan jauh lebih baik ketimbang contoh dengan kata-kata. Terakhir pertanyaan orang tua kita tadi, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan takwa itu dengan memberi peringatan. Ya surah Al-Hasyr tadi ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Orang beriman memang digunakan sebagai khitab di sini. Ya ayyuhalladzina amanu. Tetapi khitab itu dikaitkan dengan sifat takwa, sifat hakikinya orang beriman. Artinya kalau keimanan tidak dikaitkan dengan takwa, maka keimanan itu belum sempurna. Karena sesungguhnya bekal untuk masuk ke alam akhirat itu adalah takwa. Maka berkali-kali dijelaskan takwa penting, takwa penting. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, dan seterusnya. Mau nikah aja ayat itu dibaca. Nak kawin kita tuh takwa dulu. Allahu Akbar. Kenapa? Karena sesungguhnya takwa ini memang semayan yang sebaik-baiknya. Oleh itu, apabila kita melihat, mengevaluasi kata orang tua kita tadi, bahwa memang
setiap orang beriman diingatkan dengan dasar iman dan takwanya untuk berbekal. Apa bekal kita? Kalau kita bicara hari esok, future day, bahwa besok itu boleh jadi milik kita. Tetapi besok yang hakiki, yakni yaumil mahsyar, yaumul mizan, itulah hakikat besok kita. Maka kalau besok kita sudah di alam itu, kita tidak bisa lagi kembali. Maka dalam surah As-Sajdah, Allah Subhanahu wa taala pernah mencuplik kalimat orang-orang kafir. Apa kata orang tidak beriman ketika itu? Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Oh Tuhan, kami sudah dengar, sudah lihat, untuk itu oleh keyakinan kami melihat janjimu benar, kata-katamu benar. Farji'na na'mal salihan inna muqinun. Tolong kembalikan lagi ke dunia. Sebentar saja. Bukan untuk ngurus perdagangan, bukan untuk ngurus usaha yang kemarin, tetapi na'man salihan, untuk berbuat amal saleh. Iya, baik, subhanallah. Jadi sudah terlambat ya Kiai ya kalau sudah seperti itu. Nah, dari apa yang disampaikan memang betul, intinya adalah ketakwaan itu tidak hanya sekedar diucapkan, tidak hanya sekedar dipelajari, tetapi ketakwaan itu harus dibuktikan. Dan ternyata memang contoh itu ya keseharian menjadi hal yang sangat kuat dibandingkan dengan hanya sekedar kata-kata. Coba Bapak Ibu sekalian ya, dengarkan ikuti kata-kata saya ya. Coba pegang dagunya, Pak. Pegang dagunya. Nah, kan? Yang didengar sama yang dicontoh enak lebih dilihat di mana? Yang dicontoh. Padahal saya tadi bilangnya dagu, tapi karena saya megang begini, semuanya megangnya dahi. Alam bawah sadar kita terpengaruh dari perbuatan, bukan dari kata-kata. Percuma Bu kalau marah-marah sama anak, ya kalau tidak diberikan dengan contoh yang terbaik. Tetap bersama kami, karena setelah ini kita akan kembali lagi dalam majelis ilmu kita, Damai Indonesiaku Sahur TV One.